Kembali dalam talkshow Tuntas Menjawab pemirsa, dan kami di sini masih membahas seputar Germas Sehat Jiwa menuju Jambi Tuntas 2021. Nah, untuk kita ketahui Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat ya Pak, khususnya kita di bidang kejiwaan kalau di sini. Memasuki atau merasakan masa pandemi COVID-19, masyarakat banyak mendapat informasi yang mungkin membuat sebagian masyarakat merasa takut, peningkatan angka positif, mungkin ada kasus pasien meninggal. Nah, ini kan berpengaruh ya Pak ya terhadap kejiwaan seseorang atau kejiwaan masyarakat. Ya, mungkin nanti terganggu, takut untuk keluar, dan berpengaruh lagi dengan kualitas ekonominya di masyarakat. Menurut Anda seperti apa ini Pak Firmansyah? Oke, kalau di rumah sakit jiwa nih, kalau pasiennya nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya Pak? Pasien yang dirawat inap ya? Nggak pengaruh. Mungkin mereka nggak tahu ya? Jadi semua saya yang was-was itu kepada petugas. Jadi dengan itu saya menginstruksikan sama teman-teman seprofesi yang ada di lingkungan rumah sakit jiwa supaya menjalani protokol kesehatan itu yang benar. Ya, karena itu balik kepada karakternya masing-masing. Kalau kita ingin menjaga, ya dari kita. Kalau selalu diperintah-perintahkan, itu tidak akan menjadi pegangan yang benar. Jadi selagi kita punya kesadaran untuk menjaga, mencuci tangan, ya, memakai masker, memakai visir, ya, mandi yang benar 2 kali 3 kali sehari, setiap pulang langsung berganti pakaian, itu balik kepada manusia pribadi masing-masing masing-masing. Ya, Pak? Ada tren peningkatan mungkin Pak pasien dengan gangguan jiwa di Provinsi Jambi setelah masa pandemi ini terjadi? Pertama penurunan. Malah penurun ya? Ya, waktu mulai dari pandemi itu kita biasa punya pasien sekitar 200-an. Oke. Setelah hebohnya pandemi COVID-19, mulai terjadi penurunan. Malah tren sekarang sudah mulai naik lagi. Sekarang mulai naik sudah lagi. jadi 130-an. Dari tadi yang turun dari 200 ke 100, dan sekarang udah mulai ada peningkatan. Ini menurun karena memang takut untuk datang ke rumah sakit, atau memang kesadaran jiwa masyarakat itu sudah baik di luar sana Pak? Seperti apa kalau menurut Anda? Ya, banyak dua posisi. Karena kalau kejiwaan ini balik kepada lingkungan, baik keluarga. Apakah keluarga itu memang benar-benar mau merawat keluarganya, atau memang melepaskan beban? Ya, itu banyak. Karena kayak kita nih sudah pasien selesai pengobatan, harus kembalikan, kita pulangkan. Ternyata bisa siap, keluarga siap, bisa masyarakat siap, bisa siap dua-dua, ekonominya nggak ada. Oke. Ya akan diantar lagi tuh. Oke. Jadi dilema. Jadi memang harus kita sama-sama yang mempengaruhi di sekitarnya ya Pak. Dan itu bukan tugasnya rumah sakit jiwa juga, seluruh mungkin lapisan masyarakat harus punya kesadaran yang benar-benar mengurus, karena orang terlantar, kelainan jiwa itulah tanggung jawab negara. Gitu. Ya, ini juga mungkin kita sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk mempunyai kesadaran yang besar, karena teman-teman kita atau ada keluarga kita yang dengan gangguan jiwa itu, ya kalau kita sakit biasa mungkin bisa minum obat ya Pak. Kalau bisa gangguan komunikasi. Iya, bisa komunikasi, bisa minum obat segala macam, misalnya sakit mata dan sakit yang lain. Tapi kalau kejiwaan ini mungkin lingkungan sekitar yang lebih berperan besar ya Pak. Dokter, bisa dijelaskan lagi Pak Dokter, sebenarnya treatment seperti apa yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa ini Pak? Jadi mesti dibagi dulu kondisi pasien masuk ke rumah sakit jiwa seperti apa. Oke. Apakah yang baru bisa, misalnya dia mengamuk, ya, agresif, itu penata rasanya mungkin dia harus dirawat dulu dengan pengobatan yang cepat, sebelum injeksi, dirawat inap. Ketika dia sudah mengalami remisi atau gejala sudah berkurang atau menghilang, itu sudah layak pulang biasanya. Nah, ketika pulang itu kita
harus mengedukasi keluarga. Edukasi keluarga dalam artian mengenai minum obat, kemungkinan dia relapse atau dalam tanda kamu kembali, kemudian apa tanda-tanda relapse, atau misalnya apa pencetusnya sebelum bisa relapse, itu harus diedukasi keluarganya. Barulah bisa nanti obat itu bisa bisa berhasil guna di pengobatan terhadap si pasien. Kalau pendampingan secara kejiwaan ketika mereka dirawat di sini itu seperti apa dilakukan, Pak? Pendampingan secara kejiwaan itu melalui perawat-perawat di bawah yang sudah Ada semacam diajak komunikasi atau melakukan aktivitas di luar, itu ada seperti itu, Pak? Jadi untuk rehabilitasi sosial pada pasien yang sudah mengalami maintenance, itu bisa dibawa ke dalam rehabilitasi mental, misalnya menyanyi, bermain sepak bola, ada lapangan bawah, lalu kaki senam, itu dilakukan untuk rehabilitasi. Itu dilakukan di sini ya, Pak? Rehabilitasi sosial. Oke, nah ini juga mungkin banyak yang ingin bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gangguan jiwa, Pak Dokter? Baik, nah, jadi gangguan jiwa itu dulu sampai sekarang itu belum ada satu fakta pun yang bisa menunjukkan ini dibuatnya. Yaitu multifaktorial, bisa faktor biologi, karena kelainan anggota, bisa karena penyakit, bisa juga karena faktor stres, bisa karena kemudian zat-zat terlarang, ya nafsa, macam-macam, dan itu menimbulkan kelainan ataupun dysregulasi dari biokimia di otaknya. Oke, baik. Pasien yang masuk ke sini, Pak Firmansyah, bisa disembuhkan ya, Pak? Jadi mungkin Pak Dokter lebih tahu juga bahwasanya kesembuhan dari kelainan jiwa itu katakan 60% itu sudah 100%. Karena kemungkinan untuk kembali itu ada. Ya. Makanya ini kembali, makanya kita sudah membuat dari 2017 sampai 2019 ini sudah 10 kabupaten kota kita buat desa sehat jiwa. Desa sehat jiwa tersebar di kabupaten kota semua seprovinsi di Jambi. satu kabupaten ada satu kecamatan, di satu kecamatan satu desa. Program seperti apa ini, Pak? Ini program dari jiwa inilah untuk menjembatani ke depan supaya masing-masing kabupaten kota itu mempersiapkan contoh seperti desa sehat jiwa itu tadi. Inilah yang akan membantu penanganan atau tindak lanjut dari pelayanan jiwa di kabupaten kota. Jadi langsung turun ke masyarakat ya, Pak. Ada dokter spesialisnya juga langsung turun ke sana, Pak. Nanti akan diatur. Kalau kita itu dulu ada namanya integrasi ya. Jadi ada dokter kita yang turun ke sana memberikan pelayanan jiwa ya, memberi obat, itu kita lakukan rutin. Mudah-mudahan tahun depan ini kita diberikan anggaran yang sama juga, karena itu adalah suatu gerakan pelayanan. Tapi karena kondisi pandemi ini kan kita tidak bisa turun-turun ke lapangan. Jadi mau pakai Zoom apa semua bisa pakai Zoom kan, itu kan. Mungkin ya ada kendala lah untuk saat ini. Kita berharap pandemi COVID-19 ini cepatlah berakhir. Tapi kalau sudah berakhir nanti program ini Ya, akan harus dilanjutkan kembali. Baik, visi menjadi rumah sakit jiwa hebat dengan pelayanan prima. Bagaimana untuk mewujudkan hal ini, Pak? Semua pengembangan harus kita siapkan ya. Di Harus sektor kita apapun siapkan. itu? Semua sektor, baik itu pelayanan fisik maupun non fisik. Karena supaya orang punya image masuk ke rumah sakit jiwa ini bukan tempat orang gila gila gitu ya, Pak ya. Karena situ ada pelayanan lain. Di sini ada juga TPA, ada akupuntur, ada psikologi, fisioterapi dan lain-lain. Mudah-mudahan keterbukaan ini orang akan melihat rumah sakit jiwa itu bukan ditakuti. Pasien semua terkurung dengan baik. Ya, tidak berkeliaran, terkurung dengan baik. Mereka punya aktivitas dari Senin sampai Sabtu.
Hari Senin misalnya terapi fisik, Olahraga. keterampilan. Hari Selasa ada keterampilan kerja, terapi kerja, itu bertani atau ke kolam ikan. Ada terapi religius, ceramah, ada terapi kelompok dan seterusnya. Itu dilaksanakan setiap hari. Jadi untuk masyarakat di luar juga, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, ya jangan punya mindset dan jangan berpikiran bahwa kalau mau melambatkan pelayanan di rumah sakit jiwa ini bukan hanya kejiwaan saja ya Pak. Ada yang namanya pelayanan seperti penyakit tulang dan penyakit-penyakit lainnya juga bisa, dan penanganan untuk pasien narkoba juga bisa ya Pak. Itu bisa diceritakan Pak untuk narkoba sendiri? Narkoba juga walaupun dengan peraturan PMK yang baru nomor 4 2020, kalau dulu kan semua bisa ditangani secara gratis. Nah, Semua ditangani secara gratis Ya. untuk pasien narkoba? Ya, tapi dengan ada PMK sekarang ini harus mempunyai KIS PBI ya Pak Dok. Jadi yang tidak punya KIS PBI harus bayar. Itu untuk pelayanan narkoba. Dan ke depan kita juga akan meningkatkan pelayanan konsultan anak dan remaja. Konsultan anak dan remaja. Ya, Wah, untuk ini usia menarik jiwa. Pak, karena kenakalan anak dan remaja Ya. juga cukup meningkat ya Pak angkanya. Kita lanjut di segmen berikutnya, Pak Firmansyah dan juga Dr. Victor. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa tetap di Jambi TV, jangan kemana-mana.